Kami persembahkan presentasi kelompok 1. Materi yang kami sampaikan adalah tentang pengertian teks negosiasi. Menurut 5 tokoh ilmuwan. Juga menurut pendapat dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pengertian, pendapat para ahli, dan pendapat kelompok. Semuanya, jadi di sini kami akan mempresentasikan PPT yang telah kami kelompok buat. Jadi materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah materi tentang pengertian teks negosiasi dari beberapa tokoh. Ada yang dari luar negeri dan juga ada yang dari dalam negeri. Tokoh dalam negeri. Tokoh dari luar negeri. Juga ada pengertian teks negosiasi menurut kelompok kami. Anggota kelompok. Di sini anggota kami ada saya, Akbar Rizky Ramadan. Akbar Rizky Ramadan, absen 1, bertugas sebagai ketua kelompok dan mengedit video. Carolus Lawi absen 14, bertugas mencari materi Hartman dan mencari 1 soal pertanyaan. Rafa Ilham Al-Ghani, absen 25, bertugas mencari materi tokoh Robbins dan 1 soal pertanyaan. Luna Tiara Wijaya, absen 16, bertugas mencari materi tokoh Suyut Margono dan membuat PPT. Gusti Putu Cantika Oktaviani, absen 12, bertugas mencari 2 soal pertanyaan dan materi tokoh Casey. Kansa Fauziyah Alexa, nomor absen 15, bertugas mencari materi tokoh Runtung Sitepu dan 1 soal pertanyaan. Kita bisa kepencet. Materi pertama. Pengertian menurut 5 para ahli. Kepencet itu. Baik. Tokoh pertama, Hartman, oleh Rafa. Jadi pengertian menurut para ahli yang pertama ada Hartman ya. Negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua pihak dengan tujuan dan sudut pandang masing-masing berusaha menyepakati suatu hal. Jadi seperti kayak 2 orang sedang menyepakati dalam satu hal, misalkan lemari ingin menegosiasi 2 orang itu untuk mendapatkan lemari itu. Sedikit latar belakang dari ilmuwan Hartman. Ia dilahirkan pada tahun 1882, pada tanggal 20 Februari di Riga, dan meninggal pada tahun 1959 Oktober, berusia 68, di Göttingen, Jerman. Ia berkebangsaan Jerman, memiliki orang tua bernama Karl August Hartmanis dan Helena Hartman. Tokoh kedua ada
Tokoh kedua, Casey, oleh Luna. Menurut Casey, negosiasi adalah proses di mana ada persepsi, kebutuhan, dan negosiasi yang berbeda untuk berusaha menepati suatu hal demi kepentingan bersama. Tokoh ketiga Robines oleh Lawi. Yang ketiga ada dari Robbins. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih menyepakati cara mengalokasikan sumber daya yang lengkap. Latar belakang Robbins. Stephen P. Robbins adalah seorang penulis dan profesor terkenal yang dikenal atas kontribusinya di bidang perilaku organisasi. Stephen P. Robbins lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1943 di Charlotte, Carolina Utara, Amerika Serikat. Ia melanjutkan pendidikan tingginya di bidang Suyus Margono oleh Akbar. Terus dari tokoh selanjutnya ada Suyut Margono, yaitu tokoh dalam Indonesia ya. Jadi menurut Suyut Margono ini, negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan beberapa pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Tokoh kelima, oleh Putu. Selanjutnya ada tokoh untuk menurutnya, negosiasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di mana para pihak berunding secara langsung sambil didampingi pengacara. Prof. Dr. Meruntung Sitipu, lahir pada 10 November tahun 1956 di Langkat, Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana S1, Magister S2, dan Dr. S3 di Universitas Sumatera Utara USU, serta memperoleh gelar guru besar dalam bidang hukum adat di universitas yang sama. Pendapat kelompok oleh Hansa. Penutup oleh Akbar. Ya mungkin segitu saja pengertian teks negosiasi menurut para ahli dan juga menurut kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Itulah pengertian teks negosiasi menurut 5 tokoh ilmuwan dalam negeri dan luar negeri. Juga pengertian teks negosiasi menurut pendapat kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Setelah ini, kelompok kami mengadakan sesi tanya jawab dengan teman-teman pendengar. Yang dimana soal pertanyaan telah disiapkan dengan materi pertanyaan seputar materi tentang pengertian teks negosiasi menurut 5 para ahli. Pendengar yang telah menjawab benar dari pertanyaan kami ialah Denny. Sedangkan pendengar yang tidak berhasil menjawab 4 pertanyaan lainnya ialah Rizky, Alifah, Ayu, dan Zakdan.